Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang sedang menonton atau melihat video di channel saya yang berjudul bagaimana cara membuat modul dari awal, dari proses pengenalan modul, proses pembuatan sampai finishing. Jadi insya Allah saya akan membuat konten ini dengan durasi 1 jam lebih, kalau bisa sampai 2 jam. Jadi yang pertama Bapak Ibu, silahkan kalian semuanya harus sudah mempunyai yang namanya sigil. Jadi sebelumnya nanti saja sigil. Jadi saya akan memulai dengan pengenalannya terlebih dahulu, apa itu modul. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalau misalkan suaranya tidak begitu jelas karena di sini lagi musim hujan. Jadi mohon maaf dan sangat mohon maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai panduan praktis penyusunan modul. Di sini file PPT saya unduh dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pengembangan modul oleh Direktorat PSMA itu dikembangkan sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 dan 2018 modul dikembangkan sebagai program kegiatan untuk SMA rujukan, sedangkan pada tahun 2019 wajib dikembangkan oleh sekolah SMA sistem zonasi. Di sini review hasil modul SMA rujukan tahun 2017 dan 2018. Di sini ada mekanisme pengembangan modul oleh Direktorat PSMA. Jadi ada naskah dari sekolah rujukan, PJP di data, itu ada tim validasi scanning dan tim validasi seleksi tahap 2, dan yang terakhir itu adalah finalisasi dari tim pengembang. Di dalam modul yang baik itu mempunyai komponen atau instrumen itu kurang lebih ada 17. Di sini ada cover, ada daftar isi, glosarium, kompetensi yang meliputi KD dan IPK, motivasi atau apersepsi, petunjuk penggunaan, peta materi, tujuan, uraian materi, rangkuman, tugas, latihan, penilaian diri, evaluasi, kunci jawaban dan pedoman penskoran, daftar pustaka, lampiran. Perlu digarisbawahi bahwa kriteria lain di sini dalam pembuatan modul tidak boleh mengandung sara dan tidak boleh menjiplak atau plagiat. Jadi di sini perbedaan modul dengan modul. Jadi kalau misalkan modul itu berupa kumpulan materi pelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar mandiri, yang dibelajari secara bertahap dan menyeluruh, disusun secara sistematif, dilengkapi dengan tugas, latihan dan bahan evaluasi, serta bahan pendukung lainnya untuk menunjang proses pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Sedangkan modul itu berbasis pada modul, disampaikan dengan menggunakan suatu media elektronik berbasis komputer, memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik sehingga disebut sebagai multimedia, memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada aplikasi software, perlu didesain secara cermat untuk memperhatikan prinsip dalam suatu proses pembelajaran sendiri. Nah, di sini adalah keunggulan modul. Jadi yang pertama meningkatkan motivasi peserta didik. Jadi jelas. Jadi yang pertama kali modul itu dikembangkan atau diciptakan itu akan menarik proses pembelajaran peserta didik karena tampilannya itu akan efektif dan efisien. Yang kedua itu dapat digunakan untuk evaluasi. Nah biasanya di modul di akhir-akhir biasanya itu ada
hasil evaluasi baik dari pengetahuan, sikap, dan tergantung Bapak Ibu dalam proses pembuatan evaluasinya. Yang ketiga itu bahan pelajaran terbagi lebih merata, jadi kurang lebih seperti buku-buku per bab biasanya. Misalkan kalau dalam fisika, nanti saya akan contohkan itu pembuatan bab 1 tentang hakikat fisika dan ruang lingkupnya. Yang keempat, pendidikan lebih berdaya guna. Selanjutnya, interaktif dan dinamis, menyajikan unsur media. Jadi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan e-modul. Penyusunan e-modul sendiri itu tahap pertama adalah tahap persiapan. Jadi jelas yang pertama kali itu adalah persiapan modulnya terlebih dahulu. Jadi kita harus merumuskan unit modul apa yang harus dibuat. Yang kedua itu adalah tahap desain. Jadi kita tuh harus mendesain kerangka e-modul. Yang ketiga itu adalah tahap validasi dan penyempurnaan rancangan. Jadi kalau misalkan e-modul kita ini baik dan sangat berguna atau pengen dikembangkan secara lebih luas, jadi kita harus memvalidasi untuk penyempurnaan e-modul itu sendiri. Selanjutnya itu adalah tahap persiapan. Jadi tahap persiapan di sini ada dua. Ini meliputi identifikasi baik KD, aspek materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu adalah IPK dan penilaian. Jadi kedua tahapan ini baik dari judul modul, perumusan unit modul, referensi, maka akan jadilah modul. Jadi di sini Bapak Ibu atau semuanya bisa melihat kerangka e-modul itu terdiri dari cover yang tadi saya jelaskan di pertamanya. Itu baik di cover itu ada judul modul ya, jelas ya, pasti ada judulnya. Yang kedua itu pasti ada nama mata pelajarannya. Yang ketiga itu ada topik atau materi pembelajaran, kelas, penulis, daftar isi, glosarium. Jadi sebentar saya contohkan untuk cover. Jadi di sini ada salah satu cover yang sudah saya buat. Jadi mohon maaf di sini laptopnya agak lama, jadi harap bersabar. Jadi sambil membuka gambarnya, saya minta kerendahan Bapak Ibu atau semuanya untuk saling support channel saya. Jadi saya minta dukungannya. Kalau misalkan video saya menarik, subscribe, like, dan share. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar di deskripsi. Jadi di sini ini Bapak Ibu atau semuanya, ini adalah salah satu contoh judul yang saya buat menggunakan Photoshop. Di sini itu ada e-modul, di sini ada mata pelajarannya fisika karena di sini saya mengajar bidang fisika. Di sini tuh ada semester 1. Di sini dikembangkan oleh yang membuat. Nah, jadi ini yang pertama belum saya revisi. Ini yang kedua, ini sudah ada kelasnya. Ini K13, ini lambang sekolah. Ini bab 1 tentang ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, ini yang kedua kali. Oke, itu singkatnya tentang e-modul. Jadi saya lanjutkan lagi. Di sini sedangkan pendahuluan, di sini pendahuluan ini mencakup KD dan IPK, deskripsi singkat materi, rasionalisasi dan relevansi, persyaratan, petunjuk penggunaan e-modul, peta materi. Yang kedua itu adalah pembelajaran kegiatan pelajaran pertama. Jadi itu ada tujuan, ada uraian materi, rangkuman, tugas, latihan dan penilaian diri. Selanjutnya itu adalah kegiatan pembelajaran 2. Jadi Bapak Ibu terserah mau buat kegiatan pembelajaran itu sampai 1, 2, 3 dan seterusnya, itu terserah.
Yang penting di dalam e-modul itu jelas dan terperinci. Yang ketiga itu adalah evaluasi. Jadi itu ada evaluasi daripada apa-apa yang ada di dalam e-modul. Jadi biasanya berupa ringkasan. Itu berupa kunci jawaban, juga ada penskoran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, di pendahuluan ini ada KD dan IPK yang akan dipelajari pada e-modul. Ini pendahuluannya. Deskripsi yang berisi nama dan ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, hasil belajar yang akan tercapai setelah menyelesaikan modul, serta manfaat kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum. Petunjuk penggunaan modul memuat yang pertama itu adalah langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul secara benar. Yang kedua, perlengkapan, yaitu seperti sarana prasarana, fasilitas yang harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, itu berupa pernyataan dengan tujuan akhir yang hendak dicapai peserta didik setelah menyelesaikan e-modul. Yang terakhir itu adalah peta materi berisi urutan singkat sesuai materi. Di sini ada kegiatan pembelajaran, itu meliputi 6 aspek. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, itu berisi poin-poin tujuan atau kompetensi inti, indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu adalah uraian materi, itu berisi penjelasan atau uraian materi, bisa berupa contoh, latihan, atau gambar ilustrasi. Selanjutnya itu adalah rangkuman, itu biasanya berisi rangkuman dari uraian materi. Selanjutnya itu adalah tugas atau pertanyaan. Biasanya berisi tugas yang harus dikerjakan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Yang latihan. Biasanya berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi peserta didik dan guru untuk mengetahui sejauh mana penguasaan hasil belajar yang telah dicapai sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan berikut. Yang D itu ada penilaian diri. Itu biasanya menilai kemampuan dirinya sendiri yang membantu peserta didik boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu penutup. Di dalam penutup ini biasanya itu mencakup 3 kategori. Itu ada kesimpulan dan rangkuman. Itu biasanya terdiri dari uraian singkat materi-materi penting dari kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan seterusnya. Daftar pustaka itu biasanya memuat penulisan modul, biasanya sumbernya itu dari mana. Yang terakhir itu adalah kunci jawaban tugas. Kunci jawaban tugas-tugas pada kegiatan pembelajaran 1, kegiatan 2, dan seterusnya. Tapi biasanya kunci jawaban di sini itu tertutup, tidak ditampilkan di dalam e-modul karena di dalam pembuatan kunci jawaban biasanya dalam aplikasinya. Jadi nanti saja ya kalau misalkan penasaran. Nah, di sini tahap validasi dan penyempurnaan rancangan e-modul. Di dalam tahap validasi di sini itu sebelum terjadinya sebuah konsep atau draft e-modul itu ada instrumen validasi dan juga ada validator. Nah, di dalam validator nanti ada tim validasi apakah nantinya e-modul itu dapat sesuai. Jika iya atau tidak. Kalau misalkan tidak, itu akan terjadi perbaikan lagi, kemudian divalidasi lagi. Maka akan terjadi yang namanya proses produksi e-modul. Jadi ini adalah instrumen validasi dari rancangan e-modul dari komponen 1 sampai 17 ini nanti akan divalidasi kalau misalkan serius dalam pembuatan e-modul. Nah, ini salah satu contoh
e-modul yang sudah ada dibuat, tapi bukan saya yang buat, tapi dari tim Direktorat Pembinaan SMA. Jadi ini PPT-nya saya download. Nah, saya hanya menjiplak materinya. Nah, semoga materinya nanti bisa bermanfaat. Alur pembuatan e-modul, Bapak Ibu atau semuanya. Jadi di sini itu ada jenis formatnya. Nah, pemilihan format, ada aplikasi pemformatan dan tahap pemuatan. Ada pembaca EPUB dan uji validasi. Jadi di tahap pembuatan itu ada tahap instalasi, persiapan pembuatan e-modul, pembuatan e-modul dengan sigil, pengembangan lanjutan untuk latihan, evaluasi dan penilaian diri. Pilihan formatnya di sini. Nanti itu misalkan kita sudah membuka aplikasi sigil, nanti dalam sigil nanti itu akan filenya nanti itu akan terbentuk EPUB. Jadi kita bukanya itu nanti bisa menggunakan software EPUB ini bisa, ataupun software yang lainnya. Jadi keunggulan EPUB ini formatnya terbuka atau gratis, free. Berbagai alat baca EPUB yang telah tersedia di berbagai perangkat. Berbagai software pembuat EPUB telah tersedia, support untuk video dan audio, reflow flat, dan pengaturan ukuran teks, support untuk DRM, styling CSS. Jadi yang ini nih kurang lebih ya hanya sekilas lah, karena ini hanya aplikasi pembuka. Nah, sedangkan PUB di sini ini adalah aplikasi atau file tipenya. Jadi nantilah saya instalkan EPUB-nya. Jadi di sini hanya saya jelaskan sedikit dasarnya saja, pengenalan daripada e-modul. Jadi istirahat dulu sebentar, minum kopi, ngemil, karena agak dingin di sini cuacanya ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau tutorialnya atau belajar sharingnya di sini agak tergesa-gesa, karena di sini ya musimnya hujan, tapi tidak apa-apa, karena ini untuk ya proses pembelajaran lah, terutama untuk saya pribadi. Semoga bisa berguna untuk semuanya. Dan sebelumnya, bagi yang belum subscribe, bagi yang masih menonton video saya mohon untuk subscribe, like, komen apabila perlu, apabila ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan bisa menjadi pahala buat semuanya. Terima kasih. Jadi waktu di sini sudah menunjukkan jam 9.31, artinya hampir setengah jam pengenalan e-modul sudah berjalan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu atau semuanya yang menonton video saya. Jadi di sini tuh ada aplikasi pemformatan. Tapi di sini tuh menggunakan aplikasi EPUB Tool. Jadi nanti tuh saya tidak menggunakan aplikasi di sini. Itu hanya pengenalan saja ya. Nah, ini sama, ini menggunakan EPUB Tool.
Nah, kalau yang ini sering digunakan karena mudah. Ini namanya sigil, ini bentuk gambar atau apa ya istilahnya, ikon daripada software sigil. Nanti kita sama-sama untuk menginstal aplikasi ini. Jadi keunggulan daripada aplikasi ini itu yang pertama itu adalah gratis, jelas tidak berbayar. Yang kedua itu dapat dijalankan di Windows baik Linux dan Mac. Yang ketiga itu multiply view, jadi ada book view, code view, dan preview. Yang keempat itu adalah dapat langsung mengedit tampilan EPUB di book view, jadi itu ada tampilan seperti tampilan buku atau book view yang dapat digunakan untuk mengedit. Selanjutnya itu adalah generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level editor metadata, jadi seperti hyperlink. Nah, di sini ada tutorial pembuatan e-modul dengan aplikasi sigil. Jadi yang pertama di sini ada tahap instalasi aplikasi. Jadi lebih baik saya contohkan untuk penginstalannya terlebih dahulu. Jadi saya cari dulu filenya, karena software sigil ini sudah lama tidak saya pakai. Tapi kalau misalkan ya saya pengen tahu, saya pengen belajar lagi, saya install lagi gitu, karena di sini RAM laptop saya ini kecil, jadi sudah tidak ada. Jadi saya install lagi aja. Mudah-mudahan masih bisa diinstal. Jadi di sini yes. I accept the agreement. Browse tempat menyimpan, next saja, next, sigil, install. Jadi ditunggu sebentar, ini masih tahap instalasi. Ini alhamdulillah sudah selesai, finish. Nanti akan muncul di sini sigil. Saya refresh dulu, mudah-mudahan masih bisa dibuka. Karena ini sigil ini yang versi yang tergolong masih lama ini, jadi mudah-mudahan masih bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dibuka. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini lama tidak dibuka. Nah, ini versinya nih 2.0. Nah, ini adalah tampilan daripada sigil. Jadi ada file sampai help.
Nah, inilah dia apa yang namanya book view. Nah, di sini. Kalau ini bentuknya coding. Jadi saya lanjutkan di PPT-nya. Ini instalasinya berhasil. Selanjutnya, nah ini persiapan pembuatan. Isinya ada struktur dan perintah tag, ada CSS, ada JavaScript. Itu biasanya berupa coding. Pembuatan e-modul dengan sigil. Nah, ini bentuk codingnya ya agak lumayan ribet lah. Biasanya kalau misalkan apa ya, anak IT, nah ini lebih paham nih biasanya. Tapi ya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa. Nah, ini headernya di sini itu ada 4. Nah, ini tampilan di book view, ini tampilan kode view header. Nah, sebentar saya bukakan header. Nah, ini dia. Ini header H1, H2, H3. Nah, di sini. Nah, nanti tampilan di book view-nya akan di sini dia. Headernya apa? Nah, di sini membentuk paragraf. Itu ada codingnya, itu adalah tag kurang dari P lebih besar kurang dari strip P lebih besar. Nah, ini jadi next saja. Membuat e-modul dengan sigil, ini pembuatan tabel, bisa dilihat ini ada codingnya dan di sini ada gambar tabelnya nantinya. Jadi kalau masalah kodenya di sini nih, itu banyak sekali. Ketika Bapak Ibu atau semuanya yang ingin belajar membuat e-modul, bisa searching aja di Google. Itu banyak sekali coding-codingnya. Jadi tinggal Bapak Ibu kopas. Tapi andai kata Bapak Ibu pengen kreatif membuat sendiri codingnya, ya lebih alhamdulillah. Tapi akan membutuhkan proses pengasahan otak yang sangat menguras. Nah, di sini membuat quotes. Di sini tuh ada kodenya, ini bisa dilihat. Nah, nanti itu hasil pada book view-nya itu seperti ini. Nah, ini memasukkan image. Next. Nah, ini memasukkan audio. Next. Ini memasukkan video. Ini membuat tombol pada sigil. Ini mengatur kolofon. Ini membuat cover, kayak yang cover saya yang pertama tadi. Nah, di sini ada latihan dan evaluasi. Nah, di sini ini yang sudah jadi. Ini penilaian diri. Nah, ini software pembaca e-book. Jadi di sini menggunakan software atau aplikasi Lithium, bisa di-download di Play Store, itu gratis. Bisa juga menggunakan e-book. Kalau HP-nya itu adalah iPhone, kalau Lithium itu Android. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan materi e-modul. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ketika saya menjelaskan
ya suaranya terbata-bata ataupun kurang jelas. Jadi sekali lagi saya pun juga masih belajar, saya jadi juga masih kurang dalam ilmu sigil, tapi apa yang saya ketahui, apa yang saya mengerti, saya salurkan di video ini. Mudah-mudahan ilmu yang dikit ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi istirahat sebentar. Oke, saya singgung materi sedikit tentang perbedaan modul dan e-modul. Jadi di sini filenya juga sudah terdownload dari tim UNY 2016 jurusan Pendidikan dan Teknik Elektronika. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang di PPT tadi. Jadi yang belum saya sampaikan akan saya sampaikan di sini. Nah, ini tampilan e-book yang sudah jadi. Nah, ini perbedaan secara singkat saja ya, saya bacakan e-modul dengan modul cetak yang sudah jadi. Jikalau pada e-modul itu ditampilkan dengan menggunakan monitor atau layar pada komputer ya, karena lebih canggih, lebih modern. Sedangkan modul cetak itu tampilannya berupa kumpulan kertas yang berisi informasi tercetak, dijilid dan diberi cover. Jadi kalau misalkan modulnya itu banyak sekali, itu akan memenuhi rak-rak. Nah, tapi kalau misalkan kita ini di industri 4.0 ini, ya kalau misalkan lebih canggihnya lagi seperti ini, karena nantinya itu akan lebih efektif, efisien, dan pasti akan lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu e-modul tuh bakalan lebih praktis untuk dibawa kemanapun karena bentuknya yang tidak besar dan tidak berat. Nah, pasti ini yang lebih jelas lagi, karena itu akan lebih simpel karena file-filenya itu pasti ada di perangkatnya masing-masing. Kalau modul cetak itu kurang praktis untuk dibawa karena bentuk relatif besar dan berat. Ya, kalau misalkan ingin membaca modul ya harus di tempat itu. Jadi kalau misalnya kita pengen membaca ya 1, 2, 3 aja. Kalau misalnya kita bawa semuanya ya pasti jelas berat. Nah, yang ketiga, e-modul itu menggunakan CD. Nah, jadi bisa menggunakan CD, bisa menggunakan USB flash disk atau memory card sebagai medium penyimpanan datanya. Jadi jelas penyimpanan datanya itu ya hanya seperti itu, bisa menggunakan CD, USB, flash disk, memory card. Nah, sedangkan modul cetak itu tidak menggunakan CD atau memory card sebagai medium penyimpanannya, karena penyimpanannya itu di buku ya. Selanjutnya, e-modul itu biaya produksinya lebih murah. Untuk memperbanyak produk bisa dilakukan dengan mengcopy file antar user. Pengiriman atau distribusi bisa dilakukan dengan menggunakan email. Jadi pasti lebih jelas ya, karena biaya produksinya lebih murah. Jadi ya tinggal kita pandai-pandai lah dalam pembuatannya.
Kalau modul cetak itu biaya produksinya lebih mahal. Untuk memperbanyak dan mendistribusikan diperlukan biaya tambahan. Alhamdulillah. Selanjutnya itu adalah menggunakan sumber daya berupa tenaga listrik dan komputer atau netbook untuk mengoperasikannya. Jadi sebelum kita memulai atau menggunakan atau membaca modul dalam bentuk elektronik, itu pasti jelas kita menggunakan netbook atau komputer sebagai perangkat untuk membukanya. Itu kalau di laptop, kalau di HP juga bisa. Sedangkan modul cetak itu tidak membutuhkan sumber daya khusus untuk menggunakannya. Ya, saya percepat. Itu kalau e-modul itu tahan lama tergantung dengan medium yang digunakan. Sedangkan modul biasa, modul cetak itu tidak tahan lama karena modul berbahan kertas yang mudah lapuk dan mudah sobek. Selanjutnya, e-modul itu naskahnya dapat disusun secara linear maupun non-linear. Sedangkan modul cetak naskahnya hanya dapat disusun secara linear. Nah, ini yang lebih menarik. Kalau e-modul itu dapat dilengkapi dengan audio, animasi, dan video dalam penyajiannya. Ini yang sangat menarik sekali, karena ini akan kembali lagi karena siapa sih target kita nantinya dalam e-modul ini. Ketika targetnya itu peserta didik, ya pasti jelas kalau misalkan dalam e-book itu dilengkapi dengan audio, animasi, dan video dalam penyajiannya, sehingga itu akan lebih menarik gitu dalam penyajiannya. Pasti siswa itu tidak akan jenuh. Sedangkan modul cetak itu tidak dapat dilengkapi dengan audio dan video dalam penyajian. Itu hanya terdapat ilustrasi dalam bentuk gambar dan grafis atau dalam bentuk vektor. Yang terakhir di sini, kalau e-modul, pada setiap kegiatan belajar dapat diberikan kata kunci atau password yang berguna untuk mengunci kegiatan belajar. Peserta didik harus menguasai satu kegiatan belajar sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, peserta didik dapat menuntaskan kegiatan belajar secara berjenjang. Jelas ya? Jadi dikasih password atau kata kunci. Sedangkan modul cetak itu tidak bisa dikasih kunci. Jadi itu saja pengenalan e-modul. Jadi suara saya pun udah agak serak-serak di sini, waktunya baru 38 untuk pengenalan. Jadi istirahat dulu, break. Silahkan minum dulu, silahkan disiapkan bahan-bahannya. Nanti kita akan belajar pembuatan e-modul singkat dan praktis. Ya, yang mudah aja lah. Yang penting kita bisa membuat yang singkat. Jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi tentang pengenalan e-modul, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Di video berikutnya ini yang saya sambung ini berupa cara pembuatan e-modul. Nah, mudah-mudahan bisa diterima, dan terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak
video atau materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bisa berguna buat semuanya, bisa diterapkan, dan mudah-mudahan bisa berguna aja. Terima kasih.
sudah siapkan untuk proses pembuatan modul. Nah, jadi setelah tadi itu proses instalasi sudah selesai, jadi tinggal disiapkan bahan-bahannya. Nah, di sini yang pertama adalah cover. Di sini covernya sudah saya buat, jadi tinggal saya simpan. Jadi cover di sini terserah Bapak Ibu atau semuanya. Kalau misalkan Bapak pengen buat, ya sekreatif Bapak Ibu sendiri. Jadi saya simpan di cover 1. Oke. Kemudian saya membuka project yang sudah saya buat. Nah, di sini ada berbagai gambar-gambar, nantinya akan saya sisipkan di sigil di video terakhir. Insya Allah saya akan tampilkan. Nah, di sini ada bahan-bahan. Ini laptopnya agak melet. Kegiatan ke-1. Nah, ini nanti tinggal saya masukkan di sigil. Nah, ini cover yang sudah jadi tadi. Kemudian kalau misalkan ingin menambahkan di sigil, nanti itu bisa seperti ini, diketik di Word dulu juga bisa, di sigil pun juga bisa, tapi kalau saya dibuat dulu karena akan lebih mudah dalam pengoperasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan atau membuat e-book. Nah, e-book di sini itu menggunakan aplikasi yang namanya Sigil. Nah, tertera pada layar di sini ada tampilan daripada Sigil. Itu ada file, edit, insert, format, set, tool, view. Di sini ada view, ada window, begin, help. Ini adalah layar kosong yang biasa untuk menampilkan section berupa HTML dan gambar. Di sini untuk menambahkan. Jadi di sini itu hanya sekilas saja ya saya sampaikan di sini nih. Nah, di sini berupa kode. Biasanya kalau diketik berupa kode. Ini biasanya adalah bentuk di daftar isi, itu berupa halaman. Nanti saya contohkan. Jadi ini kurang lebih tampilannya daripada Sigil. Ini table of content, itu biasanya di kayak seperti daftar pustaka. Nah, ini section ini bisa kita buat. Yang pertama ya seperti cover, daftar pustaka, daftar isi. Nah, ini tampilan bukunya untuk membuka sebuah Windows-nya. Ini gambar. Nah, ini saya mencoba mengupload cover. Nah, cover saya di sini saya buat dengan Photoshop. Nah, ini udah jadi, saya upload. Nah, ini covernya. Itu
terserah Bapak Ibu atau siswa-siswi, membentuk covernya itu tergantung inovasi kalian sendiri, sebagus atau sekreativitas mungkin. Nah, sehingga tampilan itu akan menarik. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuka apa yang sudah saya buat. Nah, ini adalah bentuk rangkaian atau struktur yang sudah saya buat dalam suatu e-modul. Ada cover, judul, daftar isi, glosarium, sampai daftar pustaka. Nah, di sini ini misalnya kalian membuat tabel of content di sini, itu kalian bisa menggunakan H1, H2, H3 dan seterusnya. Yang saya blok di sini tuh tampilan di codingnya. Kalau tampilan di Windowsnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat, diklik saja di tampilan berupa gambar buku ini. Nah, pendahuluan ini saya buat pakai insert gambar. Nah, misalnya saya masukkan sebuah gambar. Nah, ini kegiatan pembelajaran kedua. Ini sama nih, ini saya buat dalam bentuk suatu gambar. Nah, saya masukkan. Jadi tergantung kreativitasan kalian sendiri. Nah, ini saya sudah masukkan semuanya, sumber-sumbernya juga dari buku, referensinya juga dari buku. Nah, ini bisa kalian ketik sendiri manual. Misalkan mengamati gejala alam. Ini kalau tampilan di bukunya, ini buku. Kalau di codingnya, nah ini bisa kalian ganti juga. Misalkan mengamati lingkungan alam. Judul, ini judulnya ya sudah jadi. Ini gambarnya berupa animasi dalam bentuk GIF. Ini saya buatnya pakai aplikasi juga, pakai bantuan aplikasi. Ada blok GIF. Nah, ini saya membuat suatu pembelajaran atau media ruang lingkup fisika. Nah, ini mata pelajaran fisika. Nah, ketika kita itu akan mengetik, misalkan di daftar isi, pendahuluan atau petunjuk itu akan secara otomatis dia tuh ngeling. Ini misalnya kalian pengen membuat evaluasi bentuk soal dalam bentuk PG atau pilihan ganda, bisa. Jadi misalkan ini ada suatu soal, di sini ada pilihannya itu opsi A, B, C, D dan E. Misalkan kalian ganti acuannya, bisa daftar pustaka. Di sini kalian membuatnya itu dari buku mana. Kalau saya mengambilnya dari suatu buku referensi fisika. Nah, ini tabel of content atau daftar pustaka. Jadi kalau misalkan kalian ingin menyimpan, langsung saja file save as. Itu namanya nanti itu ada dalam suatu folder namanya EPUB. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya dapat bermanfaat.
Kemudian kalau aplikasi sudah disimpan di dalam software laptop atau komputer atau PC, itu kalian bisa mendownload lagi sebuah aplikasi namanya iBook Reader. Ini adalah aplikasi atau software untuk membuka e-book, buku dalam bentuk elektronik. Jadi ketika kalian ingin membuka di sebuah laptop, bisa menggunakan software ini. Ini adalah tampilan daripada e-book yang sudah jadi tadi. Jadi e-book di sini bisa digunakan di laptop, juga bisa digunakan di HP. Terima kasih. Hehehe